Lukas 17, sudah tidak asing ini firman Tuhan. 17 ayat 19. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. So tahu Kang itu judul? Haleluya. Amin. Tadi malam saya belajar. Memang sudah dari kemarin, tapi karena ada acara wisuda pagi-pagi orang sopigi. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Sudah dapat? Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil meneriakkan Allah dengan suara nyaring. Lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, memang firman ini sudah tidak asing, tapi kita mau belajar sama-sama bagaimana kita telah disembuhkan Tuhan, amin, telah diberkati Tuhan, telah Tuhan penuhi segala kebutuhan kita. Bapak Ibu, di sini saya mau beri tema muliakan Allah. Amin. Amin. Muliakan Allah. Muliakan Allah. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, mari kita muliakan Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada Allah lain yang kita mau muliakan selain Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengadakan apa yang tidak ada bagi kita. Amin. Muliakan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Muliakan Tuhan Allah dengan sepenuh hati kita. Jangan kita memuliakan Allah ketika kita memiliki mobil. Oh, terima kasih Tuhan, Tuhan so kasih mobil. Orang so jenjang karir so naik. Oh, sudah, kita sudah jadi bos sekarang. Baru itu kita memuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kondisi apa saja yang kita alami, mari kita muliakan Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan. Karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan orang itu bilang Leo. Amin. Selalu apa yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, tanpa kita sadar apa yang kita butuhkan, Tuhan selalu cukupkan. Amin. Contoh seperti Pak Andi. Pak Andi masih ketua store motor, tetapi selama ini Pak Andi merasakan berkat Tuhan. Amin. Setiap tanggal jatuh tempo tetap setoran berjalan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini saya akan bagi 5 bagian bagaimana kita memuliakan Allah secara pribadi kita. Amin. Bagaimana kita memuliakan Tuhan secara pribadi kita, meskipun kita kekurangan, meskipun kita
sangat membutuhkan, tetapi mari kita muliakan Tuhan. Yang pertama di sini, muliakan Allah dengan perbuatan kita. Amin. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Sudah dapat? Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang. Bukan setiap orang bilang terang, oh orang mesti ambil tu lilin, atau orang mau ambil tu balon lampu pun terang baba jalan di depan orang baba gini, pada orang mau lihat terang terang. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, terangmu bercahaya maksudnya setiap kita dalam pergaulan kita pasti dorang lihat orang pe perbuatan, dorang lihat orang pe cara hidup, cara berbicara, pasti mereka katakan, oh dia potek memuliakan Tuhan. Ini anak sekolah minggu Gepiri Batramisi. Oh, dorang cio, dong cia, dong selo, dong sela, dong parer. Oh, kentara dorang. Oh, dorang ini anak sekolah minggu Gepiri. Karena dorang pecara sangat memuliakan Tuhan. Begitu pula Tuhan kita orang dewasa. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, mari tunjukkan terang kita, tunjukkan setiap kepribadian kita selalu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan bilang, siapa yang memuliakan Tuhan, dia akan diberkati. Amin. Siapa yang memuliakan Tuhan, dia akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Poin yang kedua, tidak lama-lama ini Ibu Gembala. Poin yang kedua yaitu muliakan Allah dengan tubuh dan fisik kita. Amin. Saat ini kita bersyukur, kita dalam keadaan sehat kuat. Kita masih boleh datang di gereja, masih boleh berjalan ke siang tulaeng. So tidak bisa, meskipun orang rindu memuliakan Tuhan, kalau sampai tubuh fisik ini sudah lemah atau sudah di tempat tidur, mau apa lagi? Toh? Tetapi kalau kita, firman Tuhan katakan, kalau kita mau bersyukur, meskipun tubuh kita lemah, tetapi iman kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Amin, sudah dapat? Amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, torang pe tubuh ini Tuhan sudah bayar lunas. Tuhan sudah bayar lunas dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan torempe tubuh ini. Jangan kita sia-siakan torempe kehidupan ini. Karena torempe kehidupan ini telah dibayar dan telah dibeli dan dibayar oleh Tuhan Yesus. Lunas, nyanda ada cerita kredit. Amin. Cerita dengan Tuhan tidak ada cerita-cerita kredit. Tuhan Yesus selalu janjikan kita tepat pada waktunya. Nyanda mau, oh ini, oh sama ada yang torang kan ambil perum ini. Oh kita mau kasih dulu Pak dorang Ibu Gembala 1 bulan punya bayar perum. Tidak, bukan begitu cara Tuhan. Cara Tuhan orang Kristen sangat memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Memang kalau kita mau renungkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, nyana mau habis-habis orang mau bilang terima kasih. Nyana mau habis-habis orang mau bilang terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan, atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga dengan pengorbanannya Dia telah beli kita
dan dia bayar dengan harga yang lunas, telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakanlah Allahmu, muliakanlah Tuhan Allah dengan tubuhmu, muliakan Tuhan Allah dengan tubuh kita. Selagi kita masih kuat, mari kita muliakan Tuhan. Selagi kita masih bisa berjalan, selagi kita masih bisa berbicara, selagi kita masih bisa memuliakan nama Tuhan, muliakan Tuhan. Amen. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi akan kehidupan kita. Amen. Karena kalau kita fisik sempurna, sedangkan saya lihat kasihan kalau di Facebook ada kasihan tuh orang-orang cacat, orang pemulus, dan orang bilang kasihan orang sumbi. Tetapi orang senang memuji Tuhan, biar kata orang cara begitu. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang dikatakan dia sempurna atau tidak, tetapi isi hati dia yang Tuhan lihat. Oh, amin. Sedangkan orang bilang apa? ODGJ itu orang gila itu, saya lihat di Facebook, dia menyanyi memuliakan Tuhan. Yang itu yang orang bilang itu Iren. Dia menyanyi kebenaran akan menyanyi tentang kasih Tuhan, menyanyi tentang kuasa Tuhan. Karena dia juga tahu dia ada itu semua berkat anugerah daripada Tuhan. Dia begitu, mungkin ada sesuatu masalah, dia tidak dapat kontrol sampai dia kasih yang jadi begitu. Tapi mari kita bantu doa buat orang-orang yang terlantar di pinggir jalan, biar Tuhan mau campur tangan. Amen. Dan mereka akan kembali kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan. Karena saya juga pernah lihat ada tuh anak yang datang di kompleks orang sini peluk-peluk boneka pakai jilbab. Ketika orang bawa di panti asuhan Gerasa, saya lihat postingan, nampak tuh dia sudah sembuh. Dorang setiap itu ada kunjungan gembala-gembala atau anak-anak Tuhan untuk beribadah di sana. Saya melihat begitu mereka mempersembahkan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka. Amin. Mereka tidak tidak malu-malu dorang. Tidak dorang mau bilang tidak mau memuliakan Tuhan. Mereka mau belajar memuliakan Tuhan, karena dengan mujizat Tuhan dorang bisa sembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Asal kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, agar supaya Tuhan mau jamah, Tuhan mau sembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat pada poin yang ketiga, yaitu satu hati, satu suara. Amin. Kita memuliakan Tuhan satu hati, satu suara. Jangan kita bisa baca di dalam Roma 12 ayat 16. Roma 12 Roma 12 ayat 16. Puji Tuhan. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Kita memuliakan Tuhan satu hati, satu suara. Jangan kita pikir karena kita sudah pintar, kita punya anak mau itu tuh, teman-teman mau kasih masukan, mana mesti begini, mana mesti begitu, pare dengan anak. Kita so tahu itu, dia bilang begitu. Kita so tahu itu. Padahal firman Tuhan dah bilang, biarlah kita satu hati, satu suara dalam memuliakan Tuhan.
Dalam memuliakan Tuhan kita harus satu hati, satu suara. Apalagi kita dalam organisasi. Aduh, ini kalau saya mau lihat pengalaman seringkali berat kalau orang dari satu organisasi mau apa itu satu hati, satu suara. Kamu Cynthia, pengalaman toh? Satu pengurus satu begini, pengurus satu begini, pengurus satu bilang begitu, pengurus satu begini. Ya, mau dapat titik terang di mana kalau orang begitu? Amin. Mau dapat titik terang bagaimana kalau orang tidak satu suara? Oleh sebab itu, saya mau sampaikan, saya mau itu bagi jemaat Gempiri Batra Misi. Mari kita meskipun kita sedikit, tetapi mari setiap kita memuliakan Allah, kita harus satu hati, satu suara. Amin. Kita masih masuk dalam poin keempat, yaitu muliakan Allah dengan ucapan bibir. Amin. Muliakan Allah dengan ucapan bibir. Kita bisa baca dalam Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 Amin. Ibrani 13 ayat 15. Sudah dapat? Amin. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita mau belajar. Setiap perkataan kita, setiap ucapan bibir kita, biarlah setiap ucapan bibir kita menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah ucapan bibir kita menjadi kesenangan bagi orang lain, tidak menjadi apa orang pe istilah nyanak ja bikin sakit hati pe orang lain. Amin. Mari kita belajar dengan memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir. Makanya Kang, orang kata bilang ini bibir ini atau ini lidah ini, aduh mesti hati-hati. Pepatah bilang karena mulut badan binasa. Oleh sebab itu mari kita mau belajar bagaimana kita memuliakan Allah dengan ucapan bibir kita. Biarlah setiap ucapan bibir kita mengandung kuasa, memberkati orang dan tidak mengutuk orang. Amin. Amin. Tuhan tidak izinkan, apalagi kalau kita mau mengutuk orang. Seringkali kan orang kalau mau bawa cerita begini, ada kan oh Tuhan ampuni kata, bukannya kita mau menghakimi, cuma dang artinya dang begini dan dia begini. Mari kita mau belajar dengan memuliakan Tuhan Allah dengan ucapan bibir kita. Jangan kita sembarang-sembarang mengucapkan bibir, apalagi torang anak-anak Tuhan, torang telah dipilih oleh Tuhan. Bagaimana orang cara memuliakan Tuhan dengan ucapan kita. Bagaimana orang sikap dengan orang, di banyak orang dengan ucapan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar dengan memuliakan Tuhan dengan ucapan bibir, agar supaya setiap ucapan yang kita ucapkan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. 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 Poin yang terakhir, muliakan Allah dengan harta dan hasil-hasil dari segala penghasilannya, penghasilanmu. Amin. Muliakan Tuhan Allah dengan harta. Tuhan tidak melihat orang pe harta, so 5 oto, so berapa rumah, so berapa motor, tetapi Tuhan melihat hati kita, hanya hati kita untuk memuliakan Tuhan. Seringkali orang mulia orang kalau so harta so dipenuhi, kadang-kadang dorang kata mau bilang dorang lupa bagaimana kan orang mulia. Kadang-kadang dorang sunyana mau ibadah, suka ada mau ibadah, sedangkan dorang mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, dorang masih berpikir, aduh bagaimana Kang ini. Padahal firman Tuhan sudah janjikan, kalau kita memuliakan Tuhan Allah dengan harta dan penghasilan kita,
Tuhan akan memberkati. Contoh seperti perpuluhan. Aduh, ibu gemalanya anak suka sekali dia lihat tuh di Facebook, orang bilang, oh itu perpuluhan hanya untuk menguntungkan gembala. Ngoni baca firman atau tidak? Tuhan saya bilang di Maleakhi, orang yang memberikan perpuluhan tingkap-tingkap langit, tahu Ibu Cynthia, Tuhan akan buka berkat bagi kita. Masa orang bilang di Facebook, oh tidak perlu memberi perpuluhan. Siapa yang ajar? Karena Tuhan mungkin yang ajar begitu. Tetapi orang mau ikut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah menjanjikan bagi kita, siapa yang memberi perpuluhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan kok hanya minta banyak itu perpuluhan 1 juta, Tuhan cuma minta berapa? 100.000. 50.000 Tuhan minta berapa? 5.000. Masa lihat orang nak boleh mau beri? Kok apalagi ini Facebook bilang, oh itu perpuluhan hanya untuk menguntungkan gembala. Siapa yang bilang oh ini dapat ajaran di mana itu menguntungkan gembala? Orang yang memberi perpuluhan, Tuhan mengembalikan berkat buat kita. Tuhan mengembalikan berkat buat keluarga kita. Amin. Amin. Odoh, kita kalau solia itu, kita bilang, ngana pun kita ada di depan mata kita. Kita mau tanya, ngana pe Tuhan siapa? Ngana pe firman Tuhan di mana? Ada tulis, tidak itu perpuluhan menguntungkan kepada gembala. Kontrol dulu. Lain kali dorang cia dan cuy begini. Omak siapa omak? Omak siapa omak? Memang ketukang kalau orang mau jaga orang hati ini. Memang sebenarnya berat, Mar. Aduh kita nama gini. Aduh ini om ini deh. Dorang dah dua kita lihat. Kita bilang aduh so ajaran salah ini. Masa bukan katut orang mau gembala mau ajarkan ke jemaat. Oh beri perpuluhan supaya gembala kaya. Gembala mengajarkan kepada jemaat agar supaya sidang jemaat kehidupannya, usaha, pekerjaannya lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Bukan mau bilang itu perpuluhan menguntungkan gembala. Aduh, pokoknya kata Solia, apa taso bukan kok sudah lihat tase lewat daripada menjadi berdosa. Lebih baik tak kasih lewat. Dorong gini, siapa oma? Siapa oma? Siapa oma marah-marah? Ada lihat ini, bapak ini dah bilang kata itu perpuluhan menguntungkan gembala. Padahal firman Tuhan katakan itu perpuluhan menguntungkan kepada orang. Siapa yang memberi perpuluhan? Ulang-ulang firman Tuhan katakan, siapa yang memberi perpuluhan, dia akan diberkati. Bayangkan tingkap-tingkap langit Tuhan buka itu berkat bagi orang. Bukan orang mau ajarkan, oh ini gembala Batra Misi selalu dia bilang perpuluhan. Doh, tak mau soni mau apa? Kita le malu, saban kita nyana aja mungkin dia begini. Kita nyana aja kasih perpuluhan, mungkin kata begini. Mau anak kasih perpuluhan, mungkin kata dengan di keadaan, toh. Amin. Penghasilan 100.000, pengeluaran 200.000. Bagaimana kata itu kan mau pikir. Tetapi satu kelak nanti pasti Tuhan akan berkati dan pasti kita akan mau belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mau tegaskan kepada jemaat Batra Misi, jangan dengar itu TikTok itu tuh bilang perpuluhan menguntungkan gembala. Itu perpuluhan itu mendatangkan berkat bagi jemaat, bukan memang kata mau pikiran memang gembala, apalagi itu orang gembala karismatik. Yang ada gaji, kalau sinode lain ada gaji dorang. Orang gaji gembala-gembala sidang cuma kalau ada tuh 31 hari. Kalau cuma 30 hari, cuma 30 hari. Cuma ini orang gaji. Orang apa kepada Tuhan? Bukan, pokoknya kita nyana bukan komang ini kok tuh, bukan komang kita mau apa-apa itu Bapak, kita memang marah sekali dia bilang itu perpuluhan menguntungkan gembala. Menguntungkan gembala tapi ada dapat timbal balik, memberkati setiap usaha jemaat, memberkati setiap apa yang jemaat lakukan buat Tuhan, apa yang jemaat berikan buat Tuhan. Amin. Itu timbal balik dari perpuluhan, bukan katu dulu cuma kasih perpuluhan pak gembala. Kok masa mau nih anak mau diberkati, sedangkan firman Tuhan Maleakhi so bilang siapa yang memberi perpuluhan akan diberkati. Amen. Pokoknya Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bu Gembala mau ulang bilang torang jemaat Batra Misi jangan iko-iko itu dorang pe apa, dorang pe TikTok itu torang iko itu TikTok yang memberkati patorang, jangan menyesatkan patorang. Aduh bahaya memang. Ibu Gembala kalau dia itu TikTok rasa-rasa mau no tahu lagi Ibu Gembala ini pedara le kalau so apa begitu. Aduh baile so ada Tuhan selalu sertai, Roh Kudus selalu ingatkan mau apa ngana kalau semua mulai marah orang juga cucu-cucu kali firman Tuhan sebilang rendahkan diri, tahan emosi. Amin. Yang terakhir Ibu Gembala mau bilang mari kita memberi berarti kita memuliakan Tuhan. Amin. Apa saja yang kita berikan untuk Tuhan, apa saja yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu kita sudah memuliakan Tuhan. Amin. Kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah membalas kasih Tuhan. Seberapa nyanak perlu le bilang mau datang bawa apa, sedangkan sudah datang berkunjung, shalom Pak Gembala, shalom, ada sehat, itu sudah memuliakan Tuhan. Nyanak nanti pada tadi pastori kau mau bawa nyanak apa nu kalau ada. Haleluya. Puji Tuhan. Ini ke tukang orangnya kalau nyanak mau baku sedu, nyanak ada sukacita. Amin. Mari sekali lagi saya mau itu bagi jemaat, mari kita selalu muliakan Tuhan dengan perbuatan kita, tubuh kita harus satu suara, ucapan bibir kita, harta kita muliakan untuk Tuhan. Jangan orang so ada kelebihan kok sedang mau masuk gereja so nyandak. Ibu Gembala sangat bersyukur. Ini bukan kata Ibu Gembala mau sanyung-sanyung tuh jemaat Batra Misi, tetapi Ibu Gembala sudah melihat bagaimana pengorbanan jemaat untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Batra Misi ini. Meskipun orang masih begini, tetapi Ibu Gembala selalu bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan jemaat yang suka memberi. Bayangkan, orang sangat bersyukur. Ini ulang tahun gereja dan ulang tahun Pak Gembala. Kepriko sudah janjikan 50 kepala. No, kalau kasihan tuh di lain-lain, orang mau cari dana orang mau jual ini, orang mau jual ini. Karena apa? Tuhan sudah gerakan hati Pak Riko, Kepriko, karena dia juga sadar dia mempunyai berkat. Oleh sebab itu dia mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia mau belajar untuk memberikan apa yang dia punya itu milik Tuhan. Apa yang dia punya, jemaat Batra Misi juga punya. Amin. Sebab itu kami sangat bersyukur kepada Pak Riko. Begitu pula dia setiap ibadah, setiap akhir bulan dia sudah kirim di WA dorang persembahan. Apa orangnya nak senang orang jemaat Batra Misi? Itu persembahan mereka kita kasih ke dana Natal. Sampai sekarang terhadap dana Natal sudah 4 juta. Toh? Itu cuma hasil terhadap persembahan dengan kru TBL Lotus. Baru bulan Juni. Apalagi kalau bulan berjalan. Oleh sebab itu, mari katukang torang mau selalu berdoa buat kru TBL Lotus yang dipimpin oleh Kepriko Maniai. Biarlah Tuhan selalu berkati kehidupan mereka. Tuhan jaga lindungi mereka. Kapal yang mereka pakai untuk mendatangkan berkat bagi Tuhan tetap dalam pengendalian Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan dari saya. Mari kita angkat pujian.